Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya Nisa Natania sebagai penata kostum. Saya Agus Sari, saya sebagai penata rias. Nama saya Danisa Zahra, saya di sini sebagai pemain. Saya Dewang Abram sebagai penata tempat atau juga bisa disebut dengan setting. Saya Maria Mufasa sebagai sutradara. Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membaca buku-buku ini, setiap kali saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu kepadanya. Maka saya harus duduk di bangku ini, membaca buku yang gak asik ini. Ayah atau ibu akan datang kamar ini setiap 1 jam sekali, memastikan kalau saya masih membaca buku-buku ini hingga saya tertidur. Pintu itu tidak boleh saya kunci hingga jadwal tidur saya tiba. Itu peraturan kedua. Sebentar lagi ayah atau ibu akan berpatroli ke sini, memastikan kalau saya duduk di sini membaca. Saya bukannya tak berusaha. Segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku-buku itu dengan khusyuk. Bahkan saya sudah memotivasi diri. Saya sudah membaca kata-kata mutiara, pepatah, bahkan kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal itu tak kunjung menggugah gairah saya untuk membaca. Paling hanya bertahan 10 atau 15 menit, kemudian menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tidak mengurangi kerinduan saya untuk bersama handphone. Anda saja mengubah diri, serenyah ceramahnya Mario Teguh. Pasti saya tak akan menderita lagi. Apa? Kalian tidak percaya saya menderita? Tidakkah kalian lihat sorot mata saya, suara getar saya? Saya ini sedang dibuli sepi. Kalau saja derita saya dituangkan dalam puisi, kalian tidak akan kuat membacanya. Sekarang saya tanya kepada kalian semua, adakah di antara kalian yang bisa dipisahkan dari apa yang telah menjadi bagian diri kalian tanpa merasa hampa? Tidak ada kan yang bisa. Begitu pula saya. Handphone telah menjadi bagian penting di hidup kita. Pagi, siang, malam, sore, dia selalu siap sedia melayani kita. Dia bahkan menyimpan nama kita dan semua memori kita di dalam dirinya. Simbiosis yang sangat romantis, bukan? Oh, handphoneku. Betapa berat jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan karena saya berpisah dengan dirinya saja. Saya sedang dihadapi oleh 2 keadaan. Saya tahu ayah dan ibu ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Makanya mereka memberlakukan peraturan 12 jam di malam hari tanpa handphone. Tapi di sisi lain, kesadaran saya, raga saya, jiwa saya sudah terbiasa dengan dia berada di sisi saya. Bahkan sebelum peraturan itu ada, saya terbiasa tidur dengan dia rebah di dada saya seperti ini.
Saya tidak bisa berpisah dengan dia, walau hanya sesaat. Kadang, kalau aku tak kuasa menahan rindu padanya, aku peluk casingnya seperti ini. Ia telah membuat hidup ini lebih mudah, simple, cepat. Ia tak akan membiarkan kita menunggu. Ia selalu siap sedia membahagiakan kita kapanpun kita mau. Bahkan sekarang dengan segala sarana yang dia punya, ia bisa mensejahterakan kita semua dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jadi bagaimana bisa aku membaca buku bisu itu untuk menata masa depan? Itu sangat menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Sedangkan kita hidup di dunia dengan segala kecepatannya dan keringkasannya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya. Danis, ada apa nak? Terima kasih. Sudah menonton. Sekian drama monolog Dari kami, Kurang lebihnya Mohon maaf. wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.